Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Siti Azizah Trisdianti, yang kedua yaitu Salma Nur Saadah, dan yang ketiga yaitu Ria Puspitasari akan mempresentasikan makalah dengan judul Mashadir Ahkam 2. Yang pertama yaitu ijma. Ijma secara bahasa artinya tekad terhadap sesuatu, bisa juga diartikan sebagai kesepakatan. Ijma secara istilah yaitu kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syara'. Ijma dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu ijma shorih dan yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma shorih yaitu kesepakatan para ulama di mana pada saat itu mereka berkumpul menyampaikan pendapatnya dan mereka semua langsung setuju dan menyampaikan fatwa. Ijma sukuti yaitu kesepakatan di mana pada saat menyampaikan pendapat ada beberapa ulama yang memilih diam dan tidak menyampaikan pendapatnya, juga tidak menyampaikan apakah mereka setuju atau tidak. Yang kedua yaitu kias. Kias secara bahasa artinya mengukur, membandingkan, atau menganalogikan. Kias secara istilah yaitu membandingkan suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada hukumnya. Kias dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan ilat yang ada dalam asal atau cabang. Kias dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kias aula, yang kedua yaitu kias musawi, dan yang ketiga yaitu kias adna. Yang pertama yaitu kias aula. Contoh dari kias aula adalah membandingkan memukul orang tua, larangan memukul orang tua dengan larangan berkata kepada orang tua yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23. Selanjutnya yang kedua yaitu kias musawi. Contoh kias musawi yaitu membandingkan larangan memakan harta anak yatim dengan membakar harta anak yatim. Yang ketiga yaitu kias adna. Contohnya yaitu membandingkan bir yang alkoholnya lebih rendah daripada khamr tetapi menyamakan hukumnya menjadi haram. Selanjutnya, pembagian kias berdasarkan jelas tidaknya ilat. Yang pertama yaitu kias jali dan yang kedua yaitu kias khafi. Kias jali contohnya yaitu membandingkan perkataan dengan memukul orang tua. Yang kedua yaitu kias khafi. Contohnya yaitu membandingkan pembunuhan dengan benda tajam dan pembunuhan dengan benda. Ketiga yaitu urf. Urf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu arafa yu'arifu arfan yang artinya mengetahui. Urf secara istilah yaitu sesuatu yang dikenal oleh manusia dan dijalankan dalam kebiasaan sehari-hari, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Urf dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat atau bentuknya, urf dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu urf lafat, yang kedua yaitu urf amali. Yang pertama urf lafat. Contohnya yaitu perkataan walad yang oleh orang-orang Arab diartikan sebagai anak laki-laki, padahal artinya bisa berupa anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu urf amali. Contohnya yaitu jual beli tanpa adanya ijab qabul. Selanjutnya, pembagian urf berdasarkan keabsahannya dalam syariat dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan yang kedua yaitu urf fasid. Yang pertama yaitu urf sahih, contohnya yaitu pemakaian cadar untuk perempuan. Yang kedua yaitu urf fasid. Ihtisan. Secara bahasa, ihtisan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Secara istilah, definisi ihtisan di kalangan para ulama ahli usul berbeda-beda sesuai dengan tinjauan masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian ihtisan di dalam kata-kata. Di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut. Ihtisan terbagi menjadi tiga macam, yaitu ihtisan sunnah, ihtisan ijma, dan ihtisan darurah. Istishab. Secara bahasa, istishab artinya selalu menemani atau menyertai. Sedangkan pengertian istihab secara terminologi
para ulama usul fikih berbeda-beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substantif mengarah pada makna yang sama. Contoh istishab ada dua bentuk, yaitu subut dan nafi. Selanjutnya syar'u man qablana. Syar'u secara bahasa berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim, fa'ilnya secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum, yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thoriqatun mustaqimatun sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Secara istilah, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Syariat umat terdahulu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyaratkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyaratkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Yang ketiga, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasahkan. Yang ketujuh yaitu sad zariyah. Secara bahasa, sad azariyah berasal dari dua kata, yaitu sad dan zariyah. Kata zat berarti artinya menutup celah dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata zariyah secara bahasa artinya jalan yang membawa kepada sesuatu. Secara istilah, Ibnu Qayyim mendefinisikan zat zariyah adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Yang kedelapan yaitu amal ahli Madinah. Secara bahasa, amal ahli Madinah diambil dari 3 kata, yakni amal, ahli, dan Madinah. Amal berarti perbuatan atau amalan, lalu ahli berarti kerabat, keluarga atau famili, sedangkan Madinah berarti kota. Imam Malik dengan mendasarkan kepada amal ahlul Madinah berpendapat bahwa makruh membaca ayat apabila bacaan imam tidak keras dan meninggalkannya jika bacaan imam keras. Hal ini bertentangan dengan pendapat sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar, yang berpendapat bahwa bacaan imam telah mewakili untuk bacaan ayat makmum, sehingga makmum tidak perlu membaca ayat. Paparan ini menggambarkan bahwa Imam Malik mendahulukan amal ahlu al-Madinah daripada riwayat-riwayat yang berupa pendapat sahabat dan tabi'in. Yang kesembilan yaitu qauli sahabi. Terdapat beberapa definisi mengenai qaul as-sahabi. Dapat disimpulkan bahwa qaul as-sahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat, baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nas yang sharih baik dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Di antara beberapa qaul as-sahabi yang terkenal antara lain qaul Aisyah radhiyallahu anhu tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun, qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari, qaul Umar ibnu Khattab yang pertama, perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan 1/4 harga hewan tersebut. Yang kedua, pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah. Yang terakhir, masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.